Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Anugerahnya senantiasa ada bagi kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, bersama-sama kita mau duduk diam. Kita mau berlutut di bawah kakinya. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Biarlah hanya Tuhan yang beracara atas hidup kita. Sebab kami perlu Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Engkau yang kami butuhkan. Pegang tangan kami, Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Biarkan kami selalu berjalan bersama Engkau. Biarkan kami selalu ada, Tuhan, di genggaman tangan-Mu. Kau di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Yesus. Kau di pikiranku,
sebab Engkau yang kami perlukan Tuhan. Ku perlu jamahan-Mu, ku perlu pengurapan-Mu Tuhan, sehingga segala apa yang akan kami kerjakan pada hari ini tidak sia-sia Tuhan. Kami rindu apa yang kami kerjakan, semua ini hanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan dimanapun kami tinggal, sehingga kehidupan kami berdampak, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya rala syikiana rala takala papa papa la shikirererere. Ya rala syikiana rala mo. Kami ada saat ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena karunia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Ya rala shikiara la papa papa la shikirerererere. Ya rala takala papa 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 la shikena rala takana rala mu shikirerererere. Ya karala papa Jesus, haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara atas hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga tuntun kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami selalu Tuhan berjalan di kebenaran-Mu. Kami selalu berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di doa pagi online pada kesempatan hari ini. Saya ingin percaya kabar Bapak Ibu senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari bersama-sama di pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema hari ini adalah pengurapan membuat kita manunggal di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Saya akan baca sekali lagi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Amin. Puji Tuhan. Setiap kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Restorasi, pemulihan mengenai hidup kita yang senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus sangat diperlukan bagi setiap kita orang percaya. Apalagi gereja kita meyakini tentang karunia-karunia Roh Kudus, mengaplikasikan betapa pentingnya Roh Kudus dalam kita menjalani hidup ini. Maka setiap kita wajib, setiap kita harus penuh dalam Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 ini saudara, kita diteguhkan bahwa setiap kita yang penuh dengan Roh Kudus, yang senantiasa setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh-Nya, firman Tuhan katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Jadi hidup kita, diri kita ini berada di dalam Allah. Dan Dia, Allah, di dalam kita. Ini adalah satu kesatuan yang sangat luar biasa. Kalau subtema hari ini berbicara mengenai manunggal, bersatunya kita, bersatunya roh kita dengan Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Sangat penting kita mengetahui hal ini, saudara. Mengapa? Karena kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita, tentu kita tidak akan sembrono dalam melakukan apapun. Tentu kita akan berhati-hati dalam melakukan apapun juga. Karena sejatinya Tuhan Yesus Allah bersama-sama dengan kita dimanapun, kapanpun kita berada. Di samping itu saudara, selain kita bisa menjaga diri kita, kita juga bisa belajar bahwa manunggaling kawula lan Gusti, manunggalnya Tuhan dengan kita juga sama saja dengan kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bukankah kita setiap orang percaya merindukan pelayanan kita semakin hari semakin luar biasa bersama-sama dengan Tuhan? Ada tanda-tanda heran menyertai setiap kita. Sejatinya Tuhan sudah memberikan itu bagi setiap kita. Karena kita manunggal, karena kita bersatu dengan Allah. Allah di dalam kita, kita
di dalam Dia. Ada sebuah kesatuan yang sangat dekat tentunya, yang sangat erat tentunya antara kita dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan juga dalam hidup kita. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka setiap pagi mari kita bersama-sama belajar untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan sejatinya ketika kita berjalan sendiri pun kita tidak akan mampu. Maka dari itu kita perlu mendapatkan pertolongan, mendapatkan pimpinan daripada Roh Kudus. Seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini, yang detik-detik ini selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya teringat di dalam kitab Yeremia 17 ya, ayat yang ke-7. Coba kita akan buka saudara. Bahwa sejatinya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, orang bisa berbicara seperti itu karena orang tersebut tahu bahwa Tuhan itu sejatinya bersama-sama dengan dia. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kembali di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ini, bahwa kita ini ketika penuh dengan Roh Kudus, saya ulangi lagi, Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Tuhan pasti menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal? Di dalam masalah-masalah kita, di dalam hal-hal yang kita hadapi, yang kita kerjakan setiap hari. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita, juga mengajarkan bagi kita, untuk kita ini mengetahui bahwa pengurapan itu, karunia Roh Kudus itu membuat kita manunggal di dalam Kristus Yesus. Maka jangan sampai saudara tidak connect dengan Tuhan. Bahkan setiap kita sebagai orang percaya, detik demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu kita dituntut untuk selalu connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan itu bagaimana? Ya terus berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan manunggal di dalam kita. Maka setiap kita tidak akan mungkin merasa takut dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Sekali lagi, ini tidak bisa kita lihat dari sudut pandang kepercayaan keyakinan lainnya. Ini hanya ada di dalam Alkitab, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu semua karena anugerahnya Tuhan. Itu semua karena karunia-Nya Tuhan. Sehingga kita mendapat bagian di dalam Roh Allah. Haleluya. Kalau setiap kita mengerti, setiap kita mengetahui
bahwa hidup kita ini manunggal dengan Tuhan. Pengurapan Roh Kudus itu membuat kita manunggal dengan Tuhan. Tentu setiap hari kita menjaga hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari senantiasa kita dekat melekat dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Manunggaling kawula lan Gusti, bersatunya Roh Allah, bersatunya Tuhan dengan kita. Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami merasakan itu. Kami merasakan Engkau sangat dekat bersama-sama dengan kami. Ya Allah, pimpin jalan hidup kami. Pimpin hidup kami. Sehingga kami boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami kerjakan boleh sesuai, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah mengaruniakan setiap kami untuk kami hidup tinggal. Ambil bagian di dalam Roh-Mu ya Allah. Kami bersyukur punya Allah yang sangat dekat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa online pada kesempatan pagi ini. Tuhan berkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Haleluya. Amin.